Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah ngeliat. Itu taklid buta namanya. Teolog ketara kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Ini bagian dari kontrol dari filosofi Jawa yang mendalam. Kita itu jangan membangun keyakinan dengan taklid buta. Keyakinan itu ada dua. Pertama dimensi empirik, yang kedua dimensi transenden. Kalau kita bicara dimensi transenden, keimanan kepada malaikat, surga, neraka, itu dasarnya dalil sam'i. Kita yakin ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Selesai, nggak perlu melihat langsung. Tapi ini empiris loh. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah ngeliat. Drama ijazah Jokowi ketika hukum jadi pelayan kekuasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri yang katanya menjunjung hukum dan akal sehat, kita justru dipertontonkan pada ironi yang menyayat logika. Kasus ijazah Jokowi yang telah menjadi banyak perbincangan publik sejak lama, kini tampaknya mulai memasuki babak baru. Bukan dengan jawaban yang memuaskan, tapi dengan kesimpulan yang begitu membingungkan. Tak ada unsur pidana. Begitulah kata Bareskrim Polri, lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir sebuah kebenaran hukum. Tapi di sini, publik tentu saja tidak mudah lupa. Mereka mencatat setiap kejanggalan, dari fotokopi ijazah yang diserahkan, waktu pemeriksaan yang super cepat, sampai barang bukti yang entah kenapa bisa dibawa pulang sebelum proses tuntas. Keadilan macam apa ini? Bukankah barang bukti seharusnya tetap diamankan selama proses hukum berjalan? Apakah mungkin ini standar baru dari penegakan hukum kita, di mana rakyat kecil yang mengkritik bisa ditahan berbulan-bulan, sementara orang besar justru seolah dilayani seperti tamu VIP? Laporan dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA soal dugaan ijazah palsu akhirnya pun resmi dihentikan secara paksa. Di sisi lain, laporan pencemaran nama baik dari Jokowi kepada para pengkritiknya pun belum dicabut. Saya muncul dengan skenario baru. Begini, gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri situ dinyatakan tidak dapat diterima. Sudah, hilangkan forumnya. Atau tetap tidak mau menghadirkan ijazah, tapi kan akan membantah omongannya sendiri kan, membantah. Tapi bisa jadi hakim bersikap pasif. Lalu penggugat mengatakan, mana ijazahnya? Loh, kan Anda yang menggugat, Anda yang harus membuktikan. Kan begitu. Lalu dia nggak membuktikan, nggak mau dia membuktikan sebaliknya, karena dia yakin bahwa dia akan dimenangkan. Beda kalau orang bakal dikalahkan, wah cepat-cepat dia tunjukkan ijazahnya. Satu. Kedua, bagaimana dengan Roy Suryo dan lain sebagainya? Ada dua kemungkinan juga. Dia bilang, loh, sidang ini bukan sidang tentang ijazah. Kalau soal ijazah sudah selesai, kan begitu. Ijazah sudah selesai, sudah ada keterangan dari Bareskrim, bagi kami cukup, ya kan? Dan hakim tidak akan menyuruh membawa ijazah, karena bukan persidangan ijazah, tapi persidangan mengenai pencemaran nama baik. So tidak akan ada forum, dan kita tidak akan pernah tahu bentuk ijazah Pak Jokowi itu kayak apa. Gak ada forum yang bisa kemudian memaksa dia untuk menunjukkan. Jadi yang tahu cuma Bareskrim, beberapa wartawan, kemudian Chef Arnold, sudah, that's all. Kita semua tidak tahu, tidak akan pernah tahu ijazahnya seperti apa. Kenapa? Karena kalau ijazahnya ditunjukkan, muncul orang kayak Rismon lagi melakukan face recognition, ya kan? Kemudian ada lagi my mystery guest melakukan perbandingan, apa yang namanya image comparison dan lain sebagainya. Makanya tetap dikip ijazahnya. Nah itu kan titik celah dari semua proses di Bareskrim ini. Mau ngomong A, B, C, D dan F, G, H, I, J, sudah yang jelas ijazahnya nggak disampaikan. Itu aja. Hal yang sederhananya nggak disampaikan. Padahal foto-foto kegiatan dan lain sebagainya disampaikan semua. Tapi khusus ijazah nggak disampaikan. Tapi tentu saja di sini publik tahu ini bukan soal siapa yang melapor lebih dulu, atau soal siapa yang punya pengacara lebih kuat. Tapi ini soal rasa keadilan yang semakin terkikis di negeri ini. Apakah benar ijazah itu asli? Mungkin. Tapi proses pengujian yang dilakukan secara tertutup
cepat dan janggal, justru di sini menambah ruang curiga di masyarakat. Apalagi ketika masyarakat hanya diberi hasil bukan proses. Bukankah transparansi adalah ruh utama dari kepercayaan publik? Dan kini publik dipaksa untuk percaya pada narasi polisi, percaya pada pernyataan resmi, dan percaya tanpa boleh bertanya. Tentu saja di sini rakyat Indonesia bukan boneka narasi. Mereka tidak akan lupa bagaimana hukum terlihat sangat cekatan bila melayani kekuasaan, tapi begitu lamban dan keras saat menyasar rakyat biasa. Maka di sini jangan pernah salahkan rakyat bila mereka tetap curiga, dan akan semakin curiga. Karena seperti yang dikatakan dalam tulisan pedas namun logis, ijazah Jokowi telah naik kelas menjadi simbol dari sebuah sistem hukum yang lebih sibuk menjaga wajah penguasa daripada menjawab suara rakyat. Dan inilah pertanyaannya, ketika hukum mulai lebih takut pada kekuasaan daripada kebenaran, lalu siapa lagi yang bisa kita percaya? Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.